Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan melalui program Rehat dan Renungan Malam edisi Kamis 15 Juli 2021. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Hai makhluk Allahku besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah. Pujaan dari dunia, puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami kembali datang menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami boleh lalui, dan saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama melalui renungan malam pada saat ini. Bapa dalam surga, persiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menguasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, dan berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun pengusaha, penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus
oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita dituntun oleh tema semuanya ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di lingkungan gereja atau di dalam gereja dan kita berbincang-bincang antara satu dengan yang lain, kemudian ada di antara kita yang mungkin mengungkapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Dengan spontan kadang kita menegur, "Hei, jangan ngomong sembarangan, ini di gereja loh." Atau yang serius kamu, ini hari Minggu. Tentu kalimat ini seperti ini sering kita dengarkan. Tentu perkataan ini ada benarnya, tetapi sering disalahartikan. Kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Kalau hari Minggu tidak boleh, berarti hari lain boleh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat yang ke-16 pembacaan kita tadi. Ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa materi adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran itu mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi, melainkan hanya hal-hal rohani. Karena itu, Rasul Paulus menentang hal tersebut. Rasul Paulus berkata, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Jadi dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada yang sekuler, melainkan semuanya adalah ciptaan Allah. Pemahaman dualisme seperti itu kerap kali mengecilkan hal-hal sekuler, seakan-akan kekristenan dianggap sebagai kehidupan agama yang seakan berhenti pada hari Minggu saja atau di gereja saja. Hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan milik Allah dan ada dalam pengamatan Allah. Semua hari dan ruang adalah milik kepunyaannya. Karena itu, sebagai anak Tuhan, marilah kita melakukan semua yang memuliakan Tuhan Sang Pemilik segalanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang kami alami. Kami telah dimungkinkan untuk disapa oleh firman-Mu melalui renungan malam pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan, sehingga firman itu sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh memperlakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami, jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang boleh mengikuti program malam ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, melawat mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka senantiasa terberkati dan terpelihara oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan mereka pun senantiasa mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa dalam surga, dari tempat ini kami berdoa buat suasana yang begitu mencekam yang kami hadapi saat ini karena COVID-19 yang begitu meluas. Tuhan, kami berserah seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pemerintah kami, bahkan pihak-pihak yang menjalankan tugasnya untuk mencegah COVID-19 ini. Biarlah kiranya hanya oleh anugerah Tuhan COVID ini boleh berlalu. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, dari tempat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang ada di dalam kelemahan tubuh oleh karena suatu penyakit. Bapa dalam surga, beberapa saudara-saudara kami yang saat ini yang sempat kami kenal, saudari kekasih kami Angela, Yoni Epang, Marlina Dewi, Agustina Banga, Ibu Serti Lebang, Nando, Mercy Sampe, Yoel Galaran Selurante, Eko Sutiono, dan tentu saja masih banyak saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau sungguh maha mengetahui. Hadirlah di tengah-tengah mereka Tuhan, sebagai penghibur yang sejati, dan jika Tuhan izinkan boleh sembuh dari penyakitnya, dan kami boleh kembali bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pergumulan kami masing-masing, para orang tua dan anak-anak kami yang mungkin saat ini masih dalam berjuang untuk mencari tempat di mana mereka harus melanjutkan pendidikan, baik dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan yang akan masuk ke perguruan tinggi. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan upaya yang dilakukan. Biarlah kiranya anak-anak kami boleh mendapat kesempatan untuk belajar untuk masa depannya di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami angkat kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan Toraya dan doa malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selalu terberkati. Tuhan memberkati kita semua.